Gimana kabar semuanya? Bisa izin buka masker ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat ya? baik. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz. Baik. Baik. Kalau yel-yel di sini masih hafal nggak? Sebelum kita masuk materi, kita yel-yel dulu ya. Coba. Bismillah, masya Allah. Barokah Laufik. Masih hafal ternyata ya, banyak ya. Barakallahu fikum. Insyaallah Barakallahu fikum. iya. Insyaallah untuk hari ini Ustaz akan membawakan materi pentingnya sholat. Jagalah sholatmu. Materinya jagalah sholatmu, wahai anak-anakku. Ya. Insyaallah di materi ini membahas tentang poin-poin penting yang mengenai sholat. Ya. Sebentar ya. Bismillah. Materi kali ini adalah jagalah sholatmu. Ya. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenapa banyak kaum muslimin banyak yang nggak sholat? Kemungkinan besar adalah dia tidak mengenal Rabb-Nya. Dia tidak mengenal Tuhannya. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal hak-hak yang harus dia kerjakan. Ya, kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Makanya banyak sekali kaum muslimin, banyak sekali orang Islam yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya selama di dunia. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Kita dapat melihat keutamaan sholat tersebut dalam beberapa poin. Ustaz mengambil poin-poin ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah Syekh Abu Malik. Ya. Poin yang pertama, sholat dan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Poin yang kedua, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ya. Salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqqiq rahimahullah berkata, dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang apabila ditinggalkan
menyebabkan kafir kecuali sholat, ya, yang menyebabkan kafir kecuali meninggalkan sholat. Kemudian poin yang ketiga, salat adalah tiangnya agama, dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan sholat, ya. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sul amril Islam wa muduhu as-shalah, ya. Ra'sul amril Islam wa muduhu as-shalah, ya. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, ya. Sholat itu amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in soluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in taqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabbu azza wa jalla ungduru hal li 'abdi min tatawwu'in fa yukammala biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah para hambaku, lihatlah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, sholat nafilah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu, ya, riwayat Abu Daud. Kemudian poin yang kelima, sholat merupakan penjaga darah dan harta seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, berarti mereka telah memelihara harta dan jiwanya dariku, kecuali ada alasan yang hak menurut Islam, dan kelak perhitungannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat memiliki keutamaan-keutamaan berupa pahala, ampunan, dan berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang menegakkan sholat dan rukun-rukunnya, serta lebih utama lagi apabila sunnah-sunnahnya di sholat 5 waktu dikerjakan. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah
Yang pertama, mendapatkan cinta dan ridho dari Allah, ya, mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 31, ya, orang yang mengerjakan sholat, orang yang menegakkan sholat berarti menjalankan perintah Allah, maka ia pantas mendapatkan cinta dan keridhaan Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Imran, Surah Ali Imran ayat 31. Kemudian yang kedua, keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat ini adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, ya. Dan melaksanakan sholat termasuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, pewaris surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7, ya. Ayat 1 sampai 11, maaf. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian langsung ke ayat 11, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang keempat, pelaku sholat disifati sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Poin yang kelima, ya. Yang kelima adalah akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, ampunan dan pahala yang besar. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 35. Yang selanjutnya nomor 6. Sholat tempat meminta pertolongan kepada Allah.
sekaligus ciri orang yang khusyuk. Ya, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Yang ketujuh, sholat mencegah hamba dari perbuatan keji dan munkar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Kemudian selanjutnya, hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat. Di awal telah dijelaskan bahwa sholat merupakan tiang agama dan merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Lalu bagaimanakah hukum meninggalkan sholat itu sendiri? Apakah membuat orang itu kafir? Perlu diketahui, para ulama telah sepakat ijma bahwa dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosa lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Kemudian nasihat yang berharga bagi kita semua, bagi kaum muslimin, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholatmu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa menjaga sholat, berarti dia telah menjaga agama. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Oh ya, diingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya, ketika habis waktunya di Zoom, maka silakan masuk kembali. Ya, ketika waktu di Zoom-nya sudah habis, silakan masuk kembali. Ya.
Masuk aja. Tidak. Baiklah, kita teruskan kembali. Teruskan kembali materinya ya, yang sempat terputus tadi. Kembali ke perkataannya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan perkataan yang serupa. Setiap orang yang meremehkan perkara sholat berarti telah meremehkan agamanya. Seseorang memiliki bagian dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap sholat 5 waktu. Seseorang yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul memperhatikan sholat 5 waktunya. Kenalilah dirimu wahai hamba Allah. Waspadalah, janganlah engkau menemui Allah sedangkan engkau tidak memiliki bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu sesuai dengan kadar sholat dalam hatimu, ya. Ibnu Qayyim mengatakan iman adalah dengan membenarkannya, tasdik. Namun bukan hanya sekedar membenarkannya, meyakini saja tanpa melaksanakan inkiyat. Kalau iman hanyalah membenarkan tasdik saja, tentu iblis, Fir'aun dan kaumnya, kaum soleh dan orang-orang Yahudi yang membenarkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, mereka juga meyakini hal ini, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tentu mereka semua akan disebut orang-orang yang beriman, tapi tidak seperti itu, ya. Ini semua dalam kitab As-Shalah halaman 35 sampai 36. Baiklah, itu materi tentang jagalah salatmu. Silakan jika ada yang bertanya. Di raise hand ya, kalau bisa ya. Dan dibuka mikrofonnya. Kalau misalkan ada yang bertanya.
Silakan raise hand, angkat tangan kalau ada yang bertanya. Aisyah Sifat, silakan mana? Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ininya? Oh ini. Silakan. Jadi Aisyah Sifat tuh mau tanya. Jadi Ya. adiknya Aisyah Sifat itu kalau sholat itu sering sering nengok-nengok. Nah, Aisyah Sifat itu sering kayak bukan ngingetin ngomong pas sholat gitu, ngenyenggol itu kalau aku itu batal nggak Ustadz? Syukran Ustadz wa barakallahu fikum. Iya. Fikum barakallah ya. Masya Allah pertanyaannya. Iya, dalam sholat pun ada aturannya ya. Karena adiknya Syifa masih kecil, belum balik, ya cukup dengan teguran ya bahwa sholat itu harus khusyuk, jangan banyak gerak yang nggak penting ya. Kalau hal-hal yang seperti melirik atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu, maka dia telah merusak pahala sholat ya. Dia telah merusak pahala sholat. Maka diperhatikan kembali adab-adab dalam sholat ya. Diperhatikan kembali adab-adab dalam sholat. Adapun kalau adiknya Syifa kan masih kecil ya, masih proses pembelajaran. Syifanya pun sama, masih proses pembelajaran. Yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah balik, maka hal-hal yang seperti itu jangan diulangi atau jangan dikerjakan ketika sholat ya, karena bisa merusak kekhusyuan, bisa merusak pahala sholat. Gimana Sifat? Sudah? Yang lain silakan. Silakan yang akan bertanya kembali. Siapa di antara anak-anakku sekalian? Silakan Omar 2 ayat. Nyalakan dulu speakernya Omar. Di sini masih di close. Ya, sudah. Ustaz, Ya, saya. kalau kita lupa udah zuhur terus kita lupa nggak sholat itu dosa gak? Ya. Terus waktunya udah habis. Diulangi lagi tolong pertanyaannya, sempat terputus di sini. Kita lupa sholat zuhur. Ustaz, Ya. kita lupa sholat zuhur terus waktunya Ya. udah habis itu dosa gak Ustaz? Udah, Omar. Kalau ya Sudah. Oh. Lupanya dalam hal seperti apa ya? Kalau lupa misalkan tidur. dalam hal bermain, dalam hal bermain. Masya Allah. Kalau seperti itu bukan lupa termasuknya ya, tapi lalai. Ya. Kalau lupa itu mungkin tidur, pingsan, ya, kemudian hal sebagainya yang menghilangkan kesadaran. Dalam hal Ya. dalam Kalau misalkan karena bermain itu termasuk kelalaian, dan kelalaian juga termasuk dosa, ya. Kalau misalkan contohnya benar-benar lupa, ya, lupa karena ketiduran, lupa karena pingsan misalkan, ya,
maka dikerjakan ketika sadar, ya, dikerjakan ketika sadar atau ketika bangun, ya, kalau ketiduran. Misalkan Omar tidur jam setengah 12 sebelum zuhur, ya, ini contoh, sebelum zuhur setengah 12. Bangun-bangun Omar setengah 4 udah asar, ya, maka yang harus dikerjakan oleh Umar adalah sholat zuhur terlebih dahulu, walaupun itu di waktu asar. Tetap tertib, ya, sholat 5 waktunya tetap tertib, ya. Kalau misalkan seperti itu kasusnya, sholat zuhur dulu 4 rakaat seperti sholat zuhur pada umumnya, kemudian sholat asar, ya. Kebanyakan di kaum muslimin karena itu di waktu asar banyak yang meniatkan sholat asar dulu kemudian sholat zuhur. Itu keliru, ya. Yang benar tetap tertib susunan sholatnya, susunan sholat 5 waktunya, ya. Zuhur dulu 4 rakaat, kemudian kita dilanjutkan setelah salam, ya, setelah salam lanjutkan kembali ke sholat asar. Begitu juga misalkan sholat subuh, kebanyakan anak-anakku, ya, sholat subuh yang kesiangan tetap dikerjakan, ya, tetap dikerjakan karena itu dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur. Mungkin ibu bapaknya udah bangunin tapi tetap tidur. Misalkan ini contoh, ya, contoh misalkan Omar tetap tidur, bangunnya setengah 6 padahal waktu subuh itu jam setengah 5. Tetap dikerjakan ketika sadar, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu karena kewajibannya sampai dalam keadaan apapun, ya. Misalkan kita tidak bisa berdiri, Allah ringankan kita duduk. Tidak bisa duduk, Allah ringankan kita berbaring, ya. Tidak bisa berbaring, lemah kita semua, misalkan stroke, ya, yang bisanya isyarat mata saja, maka pakai isyarat. Begitulah pentingnya sholat, sehingga dikasih keringanan selama kita mendengar azan, maka kita wajib sholat dalam keadaan apapun, baik sehat ataupun sakit, ya. Udah, Omar? Ada yang lain? Ada lagi. Sudah, Masya Allah, barakallahu fikum. Makasih, Om. Silakan yang lainnya, mungkin ada yang ditanyakan. Akhtar, ya, Akhtar Fadil, silakan dinyalakan mikrofonnya, Akhtar. Masya Allah. Ustadz, apakah Iya. sholat nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad itu apakah beda? Masya Allah, ya. Pertanyaannya luar biasa. Betul, ya, beda. Setiap syariat memiliki keutamaan yang berbeda, ya. Sholatnya kita, umat Nabi Muhammad beda dengan sholatnya Nabi yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Baik rakaatnya, jumlah rakaatnya, ataupun caranya. Cukup, Akhtar? Iya. Ada lagi? Nah, udah? Iya, ya. Silakan yang lainnya. Mungkin ada yang dipertanyakan soal sholat. Ya. Masuk internetnya. Silakan kelas 3 atau kelas 1, tadi baru kelas 2 semuanya. Internetnya.
Ada yang bertanya, silakan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, ada. Silakan. Kalau misalkan masih ada yang mengganjal. Ada enggak? Mana? Waduh, Abdullah ya itu Maya. Ini Ibrahim. Ibrahim Abdullah Ibrahim ini yang mau bertanya. Ibrahim. Ibrahim yang mau bertanya ya. Ibrahim. Kenapa ya? Ustaz, kalau apa tuh? Tadi itu mau ngomong apa ya? Apa? Gak apa-apa. Sok ingetin dulu. Ustaz, Ya. kalau apa tuh? Kalau udah umur 15 tahun apa tuh? Tapi masih nggak puasa itu dosa nggak Ustaz? Kalau kalau misalkan 15 tahunnya belum balik, ya enggak lah. Maksudnya batasannya adalah bukan umur, tapi batasannya adalah balik. Ya, kita nggak tahu baliknya berbeda-beda setiap orang. Ada misalkan anaknya teman Ustadz balik di umur kelas 4 ya, umur 10 tahun atau umur 11 tahunan ya. Makanya setiap anak itu beda-beda. Kalau dia udah balik, maka dosa ya. Maka perbuatan tersebut adalah dosa. Dan hal yang penting juga ya, banyak kaum muslimin yang berpuasa tapi meninggalkan sholat. Padahal amalan sholat itu tadi disebutkan adalah amalan yang pertama akan dihijab. Yang pentingnya ya. Silakan Abdullah mungkin ya tidak terikat dengan tidak terikat dengan umur ya, tapi dengan balik, tanda balik, kemudian dia sudah mencapai tanda-tandanya ya. Siapa ini? Kemal Hafif Mustafa 1A, silahkan dibunyikan. Udah ya? Oh iya. Ustadz, kalau sholat taraweh berapa rakaat sih, Ustadz? Masya Allah. Sholat taraweh berapa rakaat? Sholat taraweh boleh 11 rakaat, boleh 23, dan boleh sebanyaknya. Ya, boleh. Ya, boleh 11 rakaat, boleh 23, boleh. Lebih dari itu, misalkan siapa ini? Kemal Hafid, panggilannya siapa? Kemal. Kemal misalkan habis isya udah sholat 11 rakaat ya. Tapi atau 23 rakaat mau sholat lagi di sahurnya boleh, tapi tanpa witir ya, karena witirnya mungkin sudah, atau misalkan yang itunya belum tanpa witir ya, witirnya nanti misalkan ya, boleh 11 rakaat boleh, 23 rakaat pun boleh, karena di Indonesia banyaknya seperti itu ya, 11 sama 23 ya, kedua-duanya boleh. Yang penting di antara 11 atau 23, yang penting adalah sholatnya tumaninah ya, yang penting sholatnya adalah tumaninah, saking tenang ya, tidak seperti yang dikabarkan 23 rakaat dalam
Silakan angkat tangannya kalau ada yang mau ditanyakan. Rauf mau bertanya, Rauf? Mau bertanya, Rauf? Oh iya, katanya. Rauf. Hmm. Silakan Rauf 2A, nyalakan mikrofonnya. Masya Allah, anak rajin. Ya Ustadz, maksudnya Ya. isyarat mata tuh apa tadi maksud Ustadz isyarat mata? Masya Allah, pintar anak ya. Isyarat mata itu maksudnya adalah kita dalam hati pun, misalkan kita dalam keadaan berdiri, ya. Kalau kita dalam hatinya, ini kan dalam kondisi yang tidak bisa ngapa-ngapain ya, dalam kondisi yang tidak bisa, anggota tubuh tidak bisa gerak, seperti stroke, ya, seperti stroke. Itu kan orang stroke seluruh tubuh gak bisa bergerak apapun, ya, baik tangan, kemudian kaki. Tapi kita mendengar azan, mendengar waktu sholat tiba, ya, maka kita tetap mengerjakan sholatnya semampu kita. Mampunya misalkan dengan isyarat, ya isyarat. Itu yang tadi disebutkan. Misalkan dalam stroke mata masih bisa bergerak, ya, bisa ke atas, misalkan bisa ke tengah, ke bawah misalkan, ya. Dan hatinya pun tetap khusyuk, ya. Misalkan kita bacaan ruku, ya, bacaan ruku misalkan dengan isyarat mata agak ke tengah misalkan, ya, misalkan bacaan ruku kita pun membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, selain membaca kemudian pakai isyarat. Seperti itu, Rauf, ya. Maksud dalam sholat zuhur terlebih dahulu, karena waktu zuhur sudah terlewati, ya. Sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian Yasmin sholat asar, ya. Sholat zuhur 4 rakaat, kemudian Yasmin sholat asar 4 rakaat kembali. Tetap tertib susunan sholatnya, ya, tetap tertib. Jangan asar dulu baru zuhur, tapi zuhur dulu, sholat 4 rakaat di waktu asar, kemudian setelah salam diteruskan dengan sholat asar. Begitu Yasmin, ya. Udah jelas? Iya, Masya Allah. Makasih Yasmin. Barakallahu fiik. Sudah? Kenzo mau bertanya? Tadi angkat tangan. Kenzo. Ini Raha apa ini? Raha kelas 1 ya? Panggilannya Raka atau Raka? Silakan. Raka, silakan Raka. Kalau Ya. di masjid pas Ya. sholat taraweh anak Ya. gede pada ketawa. Wah. Kalau anak yang udah gede udah balik pada ketawa ketika sholat tarawih itu batal, ya. Ya, sholatnya harus diulangi lagi. Jangan diikutin perkara seperti itu, ya. Ya, sama Raka jangan diikuti. Iya, Masya Allah, ya. Karena itu sudah membatalkan sholat, ya. Masa dalam sholat ketawa-ketawa, bercanda misalkan nggak boleh, ya. Itu sudah membatalkan perkara seperti itu. Anakku Raka jangan ditiru, ya. Itu perkara yang kurang bagus. Ada lagi Raka? Tidak.
Tidak. Barakallahu fikum. Tadi Berlin 3B dan Honsa Mega Wijaya 1B. Silakan Berlin. Siapa yang mau bertanya, Berlin atau Honsa? Berlin, Ustadz. Ya, Berlin yang mau bertanya. Silakan Berlin. Pak Ustadz, kalau sholat sambil duduk, kalau lagi sakit, bisa nggak Pak Ustadz? Maaf, ini pertanyaannya delay. Diulangi lagi Berlin. Silakan. Pak Ustadz, kalau Halo. orang lagi sakit, sholatnya sambil duduk, bisa nggak Pak Ustadz? Berlin, tolong Ya diulangi. Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Halo. Sholatnya sambil duduk Iya. karena tidak mampu, ya? Nah, Karena berdirinya tidak mampu, iya Pak Ustadz. ya. Maka diperbolehkan, ya, perbolehkan, walaupun imamnya dalam keadaan berdiri, ya. Tapi berbeda ketika dalam kondisi yang sebaliknya, ya. Kalau kita tidak mampu berdiri, walaupun imamnya dalam keadaan berdiri, maka semampunya, ya, semampu kita, misalkan kita sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri ya tidak mengapa. Berlin misalkan karena perempuan sholat di rumah nggak mampu berdiri karena lagi sakit, mampunya adalah dengan duduk, maka dengan duduk. Ya, misalkan tegap dalam keadaan berdiri, condong sedikit dalam keadaan ruku, kemudian condongnya lebih ini karena misalkan sujudnya nggak mampu juga, ya dengan mencondongkan badan, misalkan ya dalam keadaan lemas atau apa, dalam keadaan sakit, ya. Kewajiban sholat itu tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama kita masih sadar, selama kita masih mendengar azan, mendengar waktu sholat, ya. Sampai dikatakan ketika kita tidak bisa bergerak apapun, maka dengan isyarat. Sudah, Berlin? Ada lagi? Honsa mau nanya? Silakan, Nak. Ya. Apa sayang? Honsa. Mikrofonnya nyalakan. Pak Ustadz, kalau ada yang lagi sakit, sholat tiduran boleh nggak? Boleh. Kalau dalam keadaan sakit, sholat tiduran boleh. Ya, semampunya, ya. Boleh keadaan duduk, boleh keadaan tidur. Tadi disebutkan ya di awal. Ya. Semampu kita, ya. Semampu kita. Tapi jangan malas. Dalam artian jangan malas itu kita mampu berdiri malah duduk. Kita mampu duduk malah tiduran. Karena pahalanya berbeda, ya. Ketika berdiri, duduk setengah dari berdiri. Berbaring setengah dari duduk, seperti itu, ya. Cuma Allah mengetahui kemampuan kita. Ya. Allah mengetahui kemampuan kita. Mampunya berdiri-berdiri, mampunya duduk-duduk, berbaring-berbaring, seperti itu, ya. Siapa selanjutnya? Sahal. Sahal bertanya, Sahal. Oh, Kemal mau bertanya, Kemal. Sahal, silakan Sahal. Sahal kelas berapa, Sahal? 2. Kelas 2. 2A, ya. Iya. Silakan Sahal. Ya. Saya nanya, kalau misalnya Iya. kita lagi sholat, terus ya ada gangguan, misalnya kayak kecoa, terus ya kita usir, batal nggak sholatnya? Iya, terima kasih Sahal. Ya. Kalau misalkan kita karena apa namanya tadi kecoa, ya, kecoa yang lewat kitanya tidak nyaman, selama kita menghadap kiblat, ya, selama kita menghadap kiblat, menghadap arah kiblat, bukan arah barat, ya,
karena beda-beda arah kiblat, maka tidak membatalkan sholatnya. Misalkan kita tadi kecoa, ya. Misalkan kita di sholat sunnah di rumah misalkan, qadarullah ular masuk misalkan, karena kita kan rumahnya dekat kebun, maka kita tidak mengapa untuk mengusir hewan tersebut selama kita menghadap kiblat, sholatnya sah insyaallah ya. Allah taala a'lam. Sahal sudah? Ada lagi nak? Mungkin satu pertanyaan lagi ya? Sudah cukup. Oh. Sudah cukup katanya ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan, adapun kalau misalkan ada yang masih mau bertanya tidak sempat tersampaikan di Zoom ini, maka boleh mendatangi Ustaz di sekolah nanti ya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.